Hai semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Bunaya Deju Nasution, Nurul Arista, Nurul Ramadhaniyah, Reveriani Melani, dan Rezwan Mulyasi Pahutar. Di sini kami akan membahas materi terkait dengan sintesis senyawa kompleks. Nah, sebelumnya apa sih sebenarnya senyawa kompleks itu? Jadi, senyawa kompleks merupakan senyawa yang tersusun dari suatu ion logam pusat dengan satu atau lebih ligan yang menyumbangkan pasangan elektron bebasnya kepada ion logam pusat. Senyawa kompleks memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi senyawa ini meliputi bidang kesehatan, farmasi, industri, lingkungan, pertanian, ataupun bidang lainnya. Kemudian, bagaimana sih sebenarnya pembentukan senyawa kompleks? Nah, senyawa kompleks terbentuk akibat terjadinya ikatan kovalen koordinasi antara suatu atom atau ion logam dengan suatu ligan. Logam yang dapat membentuk kompleks biasanya merupakan logam transisi, alkali, ataupun alkali tanah. Studi pembentukan kompleks menjadi hal yang menarik nih untuk dipelajari karena kompleks yang terbentuk dimungkinkan memberi banyak manfaat. Misalnya untuk ekstraksi dan penanganan keracunan logam berat. Senyawa kompleks merupakan senyawa yang terbentuk dari ion logam yang berikatan dengan ligan secara kovalen koordinasi. Ikatan koordinasi merupakan ikatan kovalen di mana ligan memberikan sepasang elektronnya pada ion logam untuk berikatan. Ikatan ini terjadi ketika ion logam menyediakan orbital kosong bagi pasangan elektron ligan untuk berkoordinasi. Nah, selanjutnya bagaimana ya reaksi dari pengompleksan itu sendiri? Reaksi pengompleksan dengan suatu ion logam melibatkan penggantian satu molekul pelarut atau lebih yang terkoordinasi dengan gugus-gugus nukleofilik lain. Gugus-gugus yang terikat pada ion pusat disebut ligan, dan dalam larutan air, reaksi dapat dinyatakan oleh persamaan seperti yang dapat dilihat pada gambar. Nah, dari persamaan reaksi yang terdapat pada gambar tersebut, ligan dapat berupa sebuah molekul netral atau sebuah ion bermuatan dengan penggantian molekul-molekul air berturut-turut yang selanjutnya dapat terjadi sampai terbentuk kompleks, dengan N adalah bilangan koordinasi dari logam itu dan menyatakan jumlah maksimum ligan monodentat yang dapat terikat padanya. Pada dasarnya, ligan adalah molekul sederhana yang dalam senyawa kompleks bertindak sebagai donor pasangan elektron atau basa Lewis. Ligan akan memberikan pasangan elektronnya kepada atom pusat yang menyediakan orbital kosong. Interaksi antara ligan dan atom pusat menghasilkan ikatan koordinasi. Nah, dalam hal ini, ligan dapat diklasifikasikan atas dasar banyaknya titik letak pada ion logam. Yang pertama, yaitu monodentat, yaitu ligan itu terikat pada ion logam hanya pada satu titik oleh penyumbangan satu pasangan elektron kepada logam. Yang kedua yaitu bidentat, yaitu molekul atau ion logam itu mempunyai dua atom penyumbang yang masing-masing mempunyai satu pasangan. Yang ketiga yaitu multidentat, yaitu ligan mengandung lebih dari dua atom koordinasi per molekul. Kemudian, apa-apa saja sih aplikasi pada senyawa kompleks ini? Nah, yang pertama pada bidang kesehatan, di mana senyawa kompleks GD-DTPA secara in vivo telah digunakan dalam bidang kesehatan sebagai senyawa pengontras MRI untuk diagnosa berbagai penyakit. Penghelatan gadolinium dengan ligam asan DTPA menghasilkan senyawa yang berguna dalam bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mereaksikan gadolinium dengan ligan DTPA melalui metode reflux. Nah, selanjutnya aplikasi pada bidang farmasi. Sintesis senyawa kompleks besi 2 dengan menggunakan ligan turunan 1,10 pen seperti 4,7 dimetilpen, 3,4,7,8 tetrametilpen, dan 4,7 difenilpen menggunakan metode substitusi ligan yang digunakan sebagai kandidat senyawa obat pada terapi penyakit tumor atau kanker. Nah, secara lebih lanjut, senyawa kompleks besi 2 turunan fenantrolin ini dapat berinteraksi secara non-kovalen dengan DNA. Kemudian aplikasi pada bidang industri. Penentuan kesadahan air untuk menganalisa pembentukan kerak yang terjadi pada dinding pipa yang disebabkan endapan CaCO3.
Metode yang digunakan dalam analisis larutan etildiamin tetraasetik asid sebagai larutan standarnya untuk mengetahui titik akhir titrasi digunakan indikator logam, yaitu contohnya seperti eriochrome black tea. Kemudian, aplikasi pada bidang lingkungan. Proses biosintesis asam oksalat oleh jamur pembusuk coklat merupakan proses fisiologis yang sangat penting bagi jamur, di mana jamur memperoleh energi dengan mengoksidasi karbohidrat menjadi asam oksalat. Dalam metabolisme biosintesisnya, asetil-CoA yang diperoleh dari oksidasi glukosa dikonversi menjadi asam oksalat, yang selanjutnya disekresikan ke lingkungan. Sintesis asam oksalat dengan menggunakan inhibitor spesifik menyebabkan terhambatnya pertumbuhan jamur untuk meminimalisir dalam degradasi polutan.